Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama Miss Dwi di kelas bahasa Inggris. Yay. Oke, today's topic is about correlative or paired conjunction. What is that? Let's check this out. So, what is correlative conjunction? Correlative conjunction adalah conjunction atau kata hubung yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frase, atau klausa. Elemen kalimat yang dihubungkan biasanya bersifat paralel. Kedudukannya sejajar secara struktur gramatikal. Kata hubung ini disebut juga paired conjunction. Jadi correlative conjunction sama paired conjunction itu sama ya. Oke, these are the example of paired conjunction. Sebenarnya paired conjunction itu ada banyak. Cuma yang kita pelajari, kita fokuskan ke 4 paired conjunction. Ada either or, ada neither nor, both and, sama not only but also. Gitu. Oke, kita look at the sentence. The first one is either or. The example of the sentence is, we can go to either Greece or Spain for our holiday. Kita bisa pergi baik ke Yunani ataupun ke Spanyol untuk liburan kita gitu. Jadi either or itu artinya baik atau dalam makna positif gitu ya. Contoh dari neither nor ada, neither Norway nor Switzerland is in the European Union. Baik Norway atau Switzerland itu tidak ada gitu ya, karena dia baik atau dalam konteks negatif, tidak ada yang termasuk ke dalam European Union kayak gitu. Yang ketiga, paired conjunctionnya ada both and, baik maupun gitu ya. Contohnya gini, both rugby and football are popular in French gitu. Jadi baik rugby dan sepak bola ini dua-duanya populer di Prancis gitu. Jadi dua-duanya. Bukan pilihan gitu ya. Kalau either or, neither nor tadi itu pilihan, tapi kalau both and itu kedua-duanya kayak gitu. Terakhir ada not only but also. Tidak hanya tetapi juga. Nah ini not only-nya ini bisa ditaruh di depan kayak yang dicontoh ini. Not only is he a professional footballer, but he is also a successful businessman. Tidak hanya dia menjadi seorang pesepak bola yang profesional, tetapi dia juga seorang pebisnis. Nah, si not only ini kalau ditaruh di tengah jadi kayak gini. He is not only a professional footballer, but also his, bisa kayak gitu. Bisa bukan ini kan kalau di sini but his also. Nah, bisa ditukar jadi but also he is gitu. He is not only a professional footballer, but also he is a successful businessman. Seperti itu bisa. Asalkan grammarnya yang mengikuti benar. Nah, ini contoh-contohnya ya guys. Nah, untuk penggunaan subject verb agreement-nya atau kecocokan antara subjek dan verb-nya itu dibahas di slide selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada subject and verb agreement dari si paired conjunction. Jadi, apa itu subject verb agreement? Jadi, kayak kalau kita bahas kemarin gini. Kalau kita misalkan mau pakai I, for example, subjeknya I, pasti kita pakainya to be-nya. Kalau kita mau pakai to be, kita pakainya am gitu. Jadi subjeknya I, to be-nya yang dianggap sebagai verb itu harus pakai yang cocok. Yang cocok untuk I atau secara aturan yang cocok untuk I adalah am. Jadi itu namanya subject verb agreement. Kesepakatan antara si subjek dan verb. Kecocokan, kesepakatan, terserah deh mau mengistilahkannya seperti apa. Ketepatan penggunaan antara subjek dan verb dari si paired conjunction ini. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang yang berlaku kayak gitu ya. Jadi kita lihat yang pertama di sini ada contoh dari poin A sampai poin I, ada contoh ya, ada contohnya. Nah, di sebelah kanan sini nih,
di tabel sebelah kanannya adalah keterangan subject verb agreement yang harus dipakai, yang baik, yang benar seperti apa. Kayak gitu. Jadi kita lihat contoh yang A-nya dulu. Both my mother and my sister, karena both itu temennya sama and gitu kan. Jadi both and. Jadi both and. Both and itu both my mother and my sister. Jadi kan karena kedua-duanya jadi dianggap ada dua gitu. Jadi dianggap banyak, dianggap plural. Jadi di sini di keterangan di tabel sebelah kanan, two subjects connected by both and take a plural verb as in A, kayak gitu. Jadi siapa namanya? Both my mother and my sister ini pakainya are, kayak gitu ya. Lalu karena dianggap apa? Dianggap plural nih, seperti yang ada di A. Lalu ada not only my mother but also my sister is here. Jadi not only sama but also, terus apa lagi? Neither, nor. Ini kan pilihan ya. Maksudnya maksudnya bisa dikatakan pilihan, bukan kedua-duanya kayak gitu. Nah, ini yang dilihat adalah, jadi gini, ketika kita pakai not only but also, either or, neither nor, ini kita lihat subjek yang terakhir gitu ya. Kita lihat subjek yang terakhir. Contohnya nih, misalnya not only my mother but also my sister. Nah, my sister itu pakai to be-nya to be is. Lalu ada not only my mother but also my parents. My parents kan plural, jadi pakainya are, like that. Lalu neither my mother nor my sister is gitu, karena di sini my sister. Lalu kalau neither my sister nor my parents kan plural, jadi pakainya are. Jadi the subject that is closer to the verb determines whether the verb is singular or plural. Jadi subjek terdekat gitu ya, subjek terakhir yang terakhir ini yang menjadi penentu dia pakainya verb apa, verb singular kah, verb plural kah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada di poin F, the researcher project will take both time and money. Nah, kita lihat. Jadi ini nggak harus ada di kalimat belakang gitu ya. Jadi si both and, not only but also itu bisa juga hanya menyatukan kalimat yang isinya hanya noun saja atau yang isinya verb saja, seperti itu. Bentar. Nih, misalnya the researcher, ini kan pakainya both di yang contoh F ini kan, ini both diikuti nounnya itu time ya kan nih, and lalu diikuti noun lagi money, kayak gitu. Jadi noun harus sama noun, verb harus sama verb lagi, adjective harus sama adjective lagi, kayak gitu ya. Itu namanya paralel atau yang ya gitulah, paralel gitu, yang disebutkan beberapa kali gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris, mungkin kalau dalam mapel lain beda maknanya. Nah, contoh yang di poin G ada yesterday it not only rain but also snow. Nah, rain di sini verb. Jadi yang kita gabungkan itu ada verb, ada rain, ada snow gitu ya. The rain, ada snow. Lalu ada I will take either chemistry or physics, kayak gitu ya. Ini noun juga, tadi verb yang digabungkan. Nah, ini adjective. That book is neither interesting nor accurate gitu. Jadi bukunya udah nggak menarik, nggak akurat lagi, kayak gitu. Jadi kalau neither ini makna
negatif, kalau either makna positif. Seperti itu guys. Ini apa namanya ketepatan penggunaan subjek dan verb ketika kita pakai paired conjunction gitu. Tadi kalau both and, ketika pakai both and ini kita anggap plural gitu ya. Tapi kalau kita pakai not only but also, either or, neither nor, itu yang menjadi penentu verbnya adalah subjek paling dekat gitu, yang terdekat dengan si verbnya. Kayak gitu. Kalau misalkan subjeknya singular berarti verbnya singular. Subjeknya plural, verbnya plural. Kayak gitu. Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya di poin F sampai I ini yang tadi, yang ini bisa bisa menggabungkan kata-kata lain gitu, bukan klausa atau frase tapi kata-kata saja gitu. Seperti itu ya guys. Oke, that's all the explanation about paired conjunction. I hope that you can understand and get what I mean gitu, what the material gitu. I think that's enough from me. If there's a question, you can ask me. Okay, thank you. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.